Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda Muna akan bercerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Mari kita simak. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasulullah yang wajib diketahui. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat, karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Kholik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombong mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuan tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan. Di dalam hutan, pada sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu, Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkan ke sebuah hutan. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok laki-laki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu. Termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah kecerdasan, kritis sekaligus mengutus sebagai penyampai keberadaan Allah, serta mengajak semua orang untuk senantiasa menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala itu Tuhan semesta. Allah kemudian membisikkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang pada menyembah Allah, bukan lagi berhala. Nabi Ibrahim cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah salah. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian, Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kampak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan patung yang besar tersebut. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak. Raja Namrud pun murka. Siapa yang melakukan semua ini di belakangku? Salah satu pengikutnya tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Panggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukanlah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itu yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" kata Ibrahim. Raja Namrud membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?"
Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terfikir, mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak bisa melihat, mendengar, dan bergerak. Karena geram dan kesal, Raja Namrud akhirnya memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Lalu Nabi Ibrahim dihukum mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan mengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu dan puing-puing. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Dan tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tak luka sedikit pun. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ditolong oleh malaikat. Api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan. Sehingga Nabi Ibrahim selamat dari api yang berkobar. Sejak saat itu, pengikut Raja Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah. Demikianlah cerita tadi dari Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup. Namun Nabi Ibrahim tetap selamat karena Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman cerita yang Bunda Muna sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, Bunda Muna mohon maaf. Bunda Muna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.